Shalom. Ya, ya tetap semangat ya. Semangat. Yang online saya nggak bisa ngelihat, tetapi saya mengimani saja bahwa saudara semangat. Tapi kalau di sini saya bisa ngelihat nih wajah-wajah ya, wajah-wajah yang semangat semua. Amin. Oke, yang semangat kasih tepuk tangan yang meriah buat dirinya. Oke ya. Kenapa kita semangat? Karena Tuhan Yesus selalu semangat buat kita. Ya, kalau Tuhan Yesus nggak semangat, nggak ada loh kita saat ini. Ya, dibiarkan aja terus begitu. Oke. Nah, saya ingin mulai dengan sebuah quote ya dari seorang yang bagi saya ini, saya boleh kata saya ngefans lah dengan beliau ini. Ya, yaitu yang namanya, saya belum pernah jumpa, ya, saya pernah ngelihat dia, tapi dia belum pernah ngelihat saya, ya, jadi saya tahu dia, tapi dia nggak tahu saya, nggak apa-apa, yang penting ilmunya saya dapatkan, yaitu John C. Maxwell, ya, beliau katakan begini nih, ya, boleh baca sama-sama, 2, 3. Boleh baca yang kedua kali? The power of habit. Oke? Jadi kebiasaan-kebiasaan kita loh tiap hari itu akan membentuk tindakan kita ya. Tindakan-tindakan kita itu ya, kebiasaannya apa gitu. Nanti setelah misalnya contoh. Kalau saya tidur ya larut malam jam 12, jam 1, bangunnya jam 8, jam 9, terus lama-lama tindakan saya apa? Lama-kelamaan mager loh saudara. Itu kan tindakannya. Nah tindakan terus menerus, nah saudara tolong perhatikan nih. Tindakan yang terus menerus itu memang akan menjadi habit. Habit terus menerus itu akan menjadi karakter. Halo? Dimulai dari apa? Boleh angkat telunjuknya. Angkat telunjuknya sama-sama. Ayo. Mulai dari apa? Pikiran. 2, 3, tunjuk. Pembaruan pikiran. Maka itu Paulus pernah katakan di dalam Roma 12 ya. Jadi berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu bisa membedakan apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang kudus dan berkenan. Nah saudara, yuk sama-sama kita lihat. Banyak impian-impian, mungkin di antara saudara teman-teman punya mimpi tahun 2024 yang lalu. Tapi belum kenyataan. Nah jangan buru-buru katakan, oh berarti Tuhan tidak setuju. Belum tentu. Kemungkinan karena kebiasaan-kebiasaan kita itulah yang menghalangi kita tidak mencapai mimpi kita. Halo? Betul? Tolong perhatikan ya, saudara perhatikan nih. Nah tahun 2025 ini, saya mempercayai bahwa saudara punya impian-impian, punya kerinduan, punya dream gitu loh. Tahun ini apa sih? Ya, dalam 3 bulan ke depan saya mau bagaimana? 6 bulan ke depan saya mau bagaimana? Saya ingin bla bla bla. Lalu akhir Desember nanti, ya, atau Desember 2025 saya mau apa dan sebagainya. Kembali lagi kalau dari statement tadi John C. Maxwell, beliau kan seorang motivator internasional ya. Banyak tokoh-tokoh dunia yang mengikuti training daripada beliau itu. Saudara, dia juga sampaikan berdasarkan pengalaman. Ya, pengalaman juga dalam kehidupannya juga pengalaman memperhatikan juga tokoh-tokoh yang berhasil, yang sukses gitu ya. Ya, nah ini statement dia ini dikeluarkan seperti itu. Mimpi cuma menjadi apa ya? Tidak menjadi kenyataan atau menjadi kenyataan karena kenyataan itu disertai apa? Tindakan. Tindakan itu dimulai dari apa? Kebiasaan. Maka itu dimulai dengan kebiasaan. Ada seorang jenderal, mantan jenderal, tentunya jenderal bukan jenderal anugerah ya, tetapi benar-benar jenderal dari dasar gitu loh. Ya, di Amerika Serikat. Nah, beliau katakan begini.
Tahu nggak saudara, kesuksesan dimulai dari apa? Bangun tidur. Keberhasilan dimulai dari bangun tidur. Maksudnya apa nih? Dia nggak uraikan yang lain, artinya bangun pagi dan sebagainya. Ya, itu yes, tetapi dimulai dari apa? Saudara tahu nggak? Kalau bangun tidur, beresin tempat tidur, rapikan selimut, begitu. Ini yang ngomong adalah orang yang sukses secara karir, terutama di dalam ketentaraan. Dia sebagai orang kepercayaan daripada presiden saat itu. Nah, di sini saya lihat nih, jangan terlalu tegang. Karena ini kalau ngelihat ke depan nih, jangan sampai banyak halusinasi ya, halu nih. Apalagi ada penglihatan nih. Ini pembicaraan entar ada, entar nggak ada, entar nggak ada. Aduh, saudara ngalami mujizat luar biasa. Oke, colek sebelahnya. Kamu kalau bangun tidur beresin dulu nggak tempat tidur? Coba deh. Kemarin saya ngelihat beliau, bro, di daerah Kalimalang pagi. Oke, saudara, saya nggak usah tunjuk lah ya, atau saya nggak minta saudara angkat tangan. Berapa banyak di antara saudara yang bangun tidur, beresin dulu tempat tidur, ya? Artinya rapikan minimal selimut, ya kan? Selimut yang udah dipakai, begitu kan? Ya, kalau pakai tikar ya tikar digulung, rapi kan begitu. Dimulai dari bangun tidur. Ya, oke, kita lihat quote yang berikutnya dari John C. Maxwell. Siap. Bekerja keras sekarang, merasakan hasilnya nanti. Bermalas-malas sekarang, merasakan akibatnya nanti. Yuk kita ucap quote ini. 2, 3. Terus? Yang ngalamin siapa? Kita sendiri. Ya, setiap keputusan, setiap tindakan kita itu pasti ada konsekuensinya. Ingat ya, kita diam aja juga ada konsekuensinya. Kita bergerak ada konsekuensinya. Bergeraknya seperti apa ada konsekuensinya. Kita ngomong seperti apa ada konsekuensinya. Maka itu di gereja kita ini, gereja lokal kita ini GBI Hosana atau GBI Jalan Suryo Pranoto 87B Jakarta Pusat punya 5 nilai. Dimulai dengan apa? Jaga hati. Yang kedua, jaga perkataan. Artinya apa? Antara lain kita tahu kita harus kendalikan mulut dan bibir kita. Ya, artinya bukan soal makan aja, tetapi terutama kata-kata. Karena ucapan ini akan ada konsekuensinya. Maka itu saya juga lagi belajarnya, hati-hati juga ya. Nah saudara, jadi kalau kita punya mimpi, punya kerinduan, harus disertai dengan apa? Effort. Kerja. Ada usaha gitu loh. Saya sebelum full time artinya fokus ya di dalam melayani. Dalam artian melayani saya lepas dengan pekerjaan yang sebenarnya nggak ada istilah sekuler sih. Ya banyak orang luar yang bilang pekerjaan sekuler, yang ini rohani, yang ini rohana. Enggak. Saudara nanti saya singgung ya. Ya kalau Tuhan ingatin. Saya pernah kerja itu kurang lebih 14 tahun. Ya, kurang lebih di 6 perusahaan. Saudara, di perusahaan yang kedua oleh anugerah Tuhan ya, saya kan harus kerja dan sementara yang lain gajinya kan naik gaji biasanya setahun berapa kali sih? Halo, setahun berapa kali? Saya naik gaji 3 kali dalam 1 tahun. Betulan. Ya kalau naik gajinya cuma ceban-ceban gak apa-apa kan, yang saya bilang naik. Kan saya gak bilang berapa kan. Saya lupa lah jumlahnya. Tetapi awal tahun itu kenaikan gaji semuanya.
Beberapa bulan setelah itu atasan saya, ya sini ya. Ya kenapa? Karena dia pantaran saya. Ya gimana? Ya sampai saya panggil kok lah ya, karena atasan. So, gimana? Ya, nih, gue naikin gaji lo. Puji Tuhan, ya kan? Udah, thank you. Oke, udah kerja lagi. Beberapa bulan setelah itu, nggak sampai setengah tahun. Ya sini. Aduh, kenapa? Nih gue naikin gaji lu lagi. Wah, puji Tuhan. Ya, tapi itu dulu. Jadi saudara nggak bisa minta traktir sama saya. Karena itu dulu naik gajinya. Saudara, saya belajar, saya lakukan bagiannya saya. Tuhan akan lakukan bagiannya dia. Amin. Yuk sama-sama kita akan lihat ini. Ada satu kalimat tanya, berserah atau malas? Ini topik yang saya harus sampaikan, karena saya diperintahkan untuk sampaikan ini. Berserah atau malas? Ini kalau sekilas tuh beda-beda tipis ya, Betty ya. Tetapi enggak juga kalau kita perhatikan. Berserah atau malas? Yuk kita lihat tuh definisi berserah tuh apa sih? Oke. Berserah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya mempercayakan diri dan nasib kepada. Kalau konteks kita, berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Mempercayakan diri dan nasib kepada Tuhan. Lalu apa? Bertawakal kepada Tuhan, pasrah gitu loh. Udah pasrah aja lah. Nah selanjutnya bro, tolong klik. Arti berserah juga pasrah ke nasib. Ya udah nasib gue memang begini. Ya memang Tuhan ciptakan atau nentukan aku, udah takdir. Kenapa? Gue melarat. Udah takdir gue miskin, udah takdir gue bodoh, udah takdir gue gak bisa apa. Halo. Saudara keren banget ya, saudara tahu bahwa Tuhan telah mentakdirkan hal-hal yang negatif. Itu bukan, maaf ya, saya katakan itu pelecehan banget tuh. Ya, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Angkat tangan tinggi-tinggi, betul. Lagu tadi yang terakhir diberikan apa? Dalam segala perkara Tuhan punya. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan punya rencana buat dirinya? Buat keluargamu? Saudara percaya rancangan Tuhan adalah rancangan kecelakaan? Betul. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan penuh harapan. Hidupmu tidak ditentukan oleh siapa yang menjadi pemimpin. Maaf ya di negara kita. Tetapi Tuhan pakai mereka-mereka untuk menjadi alatnya. Untuk memimpin bangsa ini terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya dengan hikmat Tuhan. Tetapi hidupmu dan hidupku ditentukan oleh siapa? Tuhan dan diri kita. Setuju gak saudara? Setuju? Yuk sama-sama kita akan lihat ya. Sekarang definisi dari malas itu apa sih? Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan begini. Tidak mau bekerja, bukan tidak bisa bekerja. Malas itu bukan gak bisa kerja. Tapi 2, 3 tidak gak mau bekerja. Nah atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Segen, gak suka, gak bernafsu. Itu malas. Definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau saudara mau protes, proteslah pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul gak sih? Halo, definisi ini benar gak tadi? Ya, bahkan kalau di kitab Amsal itu banyak loh dibedah tentang malas. Ketika saya sampaikan ini buat saya juga loh saudara. Ya, saudara dikatakan orang yang malas sudah menjadi saudara dari si perusak. Katakan sama-sama, orang yang malas sudah menjadi saudara dari si perusak.
Oke, lanjut. Sekarang kita akan lihat apa pesan firman Tuhan. Saudara tahu dong slogan yang dari dulu sampai sekarang tuh terkenal banget. Yaitu ora et labora. Ora itu apa? Ora itu apa? Ya. Ora itu yang enggak. Ora doa dan labora, kerja. Yuk, kita akan lihat ini apa kata firman Tuhan. Silakan bro. 2 Tesalonika 3 mulai ayat 6. Perhatikan di sini. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini pesan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan jemaat ini bukan jemaat yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi mereka adalah orang-orang, kalau saya boleh katakan, Kristen. Entah Kristennya di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun. Kristen gitu. Oke, ini buat mereka. Tapi kali ini juga buat kita. Perhatikan, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Next. Ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Next. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Next. Ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Next. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia. Next. Kami katakan ini karena kami dengar. Ini Paulus dan tim, karena bahasanya kami. Kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahasa lain, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan suka mencampuri urusan orang lain. Ini. Next, ayat 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Oke, sampai di situ. Saudara, mulai dari sekarang atau anggap atau terimalah ini sebagai reconfirm buat setiap pribadi kita kalau kita tahu kebenarannya. Kenapa kita harus rajin bekerja? Kata bekerja bukan hanya bekerja sehari-hari sesuai dengan pekerjaan di kantor dan sebagainya, tapi sesuai dengan profesi kita. Ini juga buat saya, buat kami ya ini. Kata bekerja loh saudara. Ya, di dalamnya juga ada unsur apa? Melayani. Oke, kata bekerja ini cakupannya luas. Tapi prinsipnya adalah bekerja, bukan malas. Bekerja tidak malas. Oke? Nah, dari ayat-ayat itu saya temukan ada 3 kebenaran. Kenapa sih kita ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang pengikut Kristus, berapapun usia saudara dan saya, apapun profesi saudara dan saya, ya termasuk yang sedang berkuliah dan sebagainya. Tolong perhatikan di sini, ya ada 3 hal. Silakan, tolong next, buka. Nah, saya singkat dengan ABC. Katakan ABC. Ya, pakai gambar itu 2, yang sebelah kiri saya itu orang yang, nah begitu. Tangan kanan itu megang handphone. Tangan kirinya megang apa? Tangan kanannya megang handphone itu, yang lagi tiduran. Tangan kirinya apa? Popcorn. Itu aja, nonton. Kan di Alkitab bilang loh, di kitab Amsal ya. Orang yang malas apalah? Tidur sebentar lagi,
mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, bangun, ngantuk, tidur lagi. Itu Amsal katakan begitu. Raja Salomo berdasarkan apa? Pengalaman hidupnya dan dia mengamati luar biasa. Hikmat Tuhan menyertai dia. Dan dia dikatakan itu orang malas dengan tempat tidur seperti engsel dengan pintu. Siapa di rumahnya punya pintu? Tempat tinggalnya ada pintu enggak? Yang punya pintu angkat tangan. Ada pintu? Enggak ada, saya ada jendela. Wih, keren. Saudara, jadi sekali-sekali lihat ya. Untuk diri kita lah, enggak usah kita, kan bilang enggak boleh menghakimi. Tapi mulai dari diri kita. Jadi kita malas-malas, kan yang tahu malas atau enggaknya kan sebenarnya diri kita. Betul enggak sih? Enggak usah diomong lah, lu malas, lu enggak usah. Diri kita juga tahu. Ya, lihat itu engsel pintu. Aduh maunya duduk, alasannya mager. Nah saudara tolong perhatikan, kenapa sih kita harus bekerja dan tidak malas? A, B, C. A-nya itu apa sih? Yang pertama adalah, tolong klik bro. A-nya adalah ajaran Tuhan. Kenapa kita harus rajin bekerja, rajin berusaha? Apapun deh profesimu, profesiku. Aku juga harus rajin ini. Diajar dan belajar terus menerus. Sekalipun aku udah menyelesaikan pendidikan secara formal, enggak cukup. Survei membuktikan itu aja juga enggak sampai 50%, enggak sampai 20% kalau enggak salah pendidikan loh. Pendidikan secara formal. Lebih banyak apa? Ya usaha sendiri, pengalaman hidup itu loh saudara. Jadi kita belajar dan belajar terus, bekerja, berusaha terus menerus. Yang pertama alasan kenapa kita harus rajin bekerja, rajin melayani, rajin apapun juga yang kita harus kerjakan. Tentunya itu berkontribusi, nanti poin kedua. Poin pertama yaitu kenapa? Ini ajaran Tuhan. Sudah tahu bahwa, maka itu tadi saya katakan bagi saya tidak ada istilah kalau kerja di kantor tuh rohana. Kalau ibadah melayani itu rohani. Enggak ada istilah begitu. Saudara, ketika kita melakukan sesuatu apapun juga di rumah, mulai dari rumah. Dengan fokus kepada Tuhan. Karena kita melakukan itu, karena kita belajar mentaati ajaran Tuhan. Ajarannya Tuhan. Kita sedang melakukan perkara atau pekerjaan rohani. Halo? Kejadian 2 ayat 15 dikatakan begini. Tuhan Allah menempatkan Adam di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bukan untuk enak-enak jalan-jalan udah ya. Istilahnya bahasa sono mungkin kiak-kiak gitu ya kan. Nyantai gitu. No. Untuk mengusahakan dan memelihara. Itu kerja bukan sih? Kerja enggak? Saudara anggap itu Taman Eden cuma seruangan ini. Besar tahu. Menurut saya. Saya enggak tahu binatang-binatangnya seperti apa besar-besar kan saya enggak hadir di situ. Sudah. Kata mengusahakan bahasa aslinya itu abad. Katakan abad. Abad, 2, 3. Saudara, dari kata abad muncul kata abodah, dari kata abodah muncul kata ibadah. Jadi ketika saudara sejam 2 jam di ibadah ini, oke, ibadah. Tapi di luar sana saudara dan saya menjalankan profesi saudara masing-masing. Kita masing-masing ya, profesi kita masing. Saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu seringkali dipakai gonta-ganti dengan yang namanya worship, penyembahan. Dan juga serve, melayani. Jadi ketika saudara dan saya, bukan hanya sejam 2 jam atau hanya setengah jam, pimpin pujian kan gak lama-lama tuh, cuma setengah jam kan begitu. Lama dikit udah ada peringatan tuh. Di sisi pojok kan gitu, apalagi di belakang. Enggak ya, bukan di sini. Nah saudara, jadi ketika kita melakukan apapun juga profesi saudara, dimulai dari rumah misalnya. Saudara masak, ibu-ibu, rawat anakmu. Ingat loh, itu merupakan
bagian dari penyembahan kepada Tuhan. Tahu nggak saudara arti penyembahan atau pengertian penyembahan? Gini loh, penyembahan ya, worship. Katakan sama-sama worship. Itu bukan sekedar nyanyi lagu lambat. Wow, penyembahan. Nggak begitu. Sikap hati dimulai. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan meninggikan Tuhan setinggi-tingginya. Bentuk daripada kita meninggikan Tuhan apa? Ketaatan. Maka itu kalau katakan beri kemuliaan, bukan tepuk tangan, tapi ketaatan. Tepuk tangan boleh sampai merah nih. Tapi kehidupan kita sehari-hari, kita menjalankan usaha bisnis, pekerjaan kita seperti apa? Bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, percuma. Mohon maaf ya. Tuhan ngelihat loh, kehidupan kita adalah sebuah penyembahan. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, berarti kita sedang menyembah yang lain. Kalau kita tidak mentaati Tuhan, berarti kita sedang mentaati yang lain. Oke? Yang pertama, kenapa kita harus bekerja dan tidak boleh malas? Yang pertama ada ajaran Tuhan. Katakan ajaran Tuhan. Oke? Siap. Yang bekerja, bekerjalah terus dengan giat. Yang kedua, B. Tadi A ya, sekarang B. B-nya apa? Berbagi kepada sesama. Bahasa tadi di ayat yang kita udah baca, Paulus katakan begini. Bahwa aku bekerja, aku tidak makan roti orang dengan percuma. Betul nggak tadi dikatakan? Tujuannya, aku bekerja. Memang Paulus juga bekerja. Jual tenda. Tetapi tidak terus-terusan jual tenda. Karena fokusnya ada pelayanan. Dia jual tenda untuk menunjang pelayanan. Saudara, Paulus katakan begini, ada satu statement bagus ketika saya persiapan ini. Karena memang dipercayakan ayat-ayat ini. Saya harus lihat, wah ketemu ayat. Dikatakan begini, supaya tidak jadi beban bagi orang lain. Halo, saudara dan saya kerja apapun yang kita kerjakan, sekalipun sederhana apapun juga ya, yang menghasilkannya produktif, supaya apa? Supaya tidak jadi beban bagi orang lain. Maaf banget. Supaya tidak jadi beban buat gereja. Wah, ayatnya tadi, itu salah satu loh. Saya teringat seorang pendeta senior katakan begini, gereja bukan panti sosial. Beliau sudah almarhum. Bukan panti sosial. Memang ada bantuan-bantuan dan sebagainya. Tapi bukan panti sosial. Saya pikir, kenapa? Oh, saya baru paham. Saudara, prinsipnya gitu. Kenapa sih? Saudara dan saya kita harus berusaha. Ada kegiatan yang kita lakukan yang produktif, yang menghasilkan sekalipun sedikit gitu loh. Oleh anugerah Tuhan kami sekeluarga terus mentekuni, selain kami juga di dalam pelayanan kami bekerja, anak saya udah kerja, istri saya juga kerja, dan saya juga bantu di dalam salah satunya yaitu bisnis. Ini bukan promo ya, bukan iklan, tapi endorse saja. Saudara, jadi keripik kentang Ebi dan oleh anugerah Tuhan sudah dapat sertifikat halal. Jadi halal. Ya, orangnya ninjau langsung datang ke rumah, ngobrol dan sebagainya, lihat lokasi dan sebagainya. Saudara, bagiannya saya tadi malam aja, habis dari mana, malam-malam itu jam berapa? Udah capek sih dari pagi. Saya mesti beli kentang. Kentang, bukan saya yang milih. Kalau yang saya milih, waduh, nggak karuan lah. Istri saya yang milih dan sebagainya, beli kentang. Ya bawang juga, ya. Kalau kunyit asem, itu ada orderan dulu, dapat anugerah melalui Pagem, ikut expo di Kulit Village. Selesai jam 10 malam. Jam 10 malam selesai, beres-beres kurang lebih 10:30. Selesai, ke Senen dulu. Pasar Senen, beli apa? Beli bahan-bahan itu loh saudara. Beli kunyit, istri saya udah capek kan dari pagi. Terus beli kunyit, pilihin lagi sampai duduk begini. Kunyit, nggak beli yang bubuk gitu loh. Dan kentang juga dipilihin yang gimana. Belum lagi kan kita cek harga toh. Benar-benar cek toko sebelah itu kita praktekin. Cek yang sebelah, cek ke dalam. Oh dapat selisih berapa ribu, udah beli yang itu. Saudara, kita lakukan. Saya melakukan bagian saya. Bagian saya antara lain yaitu marketing. Saya juga antar, kadang-kadang ikut ngupasin dan sebagainya. Untuk masak, untuk ngolah, waduh bukan saya deh.
Kalau saya nanti, terjadi pencibiran nantinya. Saudara, saya lakukan kita. Oleh anugerah Tuhan sampai detik ini. Saudara, kita lakukan bagiannya kita loh. Oke? Supaya apa? Bukan hanya tidak jadi beban, tapi memberkati. Kitab Efesus, surat Paulus kepada jemaat Efesus. Salah satu bukti pertobatan, orang yang mencuri tidak mencuri lagi. Bukan tidak mencuri lagi loh. Ada kelanjutannya. Kamu bekerja keras dengan tanganmu supaya kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu namanya pertobatan. Nangkep saudara? Jadi yang kedua, yang pertama alasannya kenapa saudara dan saya harus kerja, harus usaha gitu loh. Melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara, kenapa? Karena kita supaya jadi berkat, menjadi salon berkat, berbagi kepada orang lain. Ya. Nah, yang ketiga nih. A, B, C. C-nya apa sih? Ini, contoh. Paulus katakan, bukan supaya kami nggak punya hak untuk itu tadi bilang kan. Tapi supaya kami dapat menjadi teladan atau kami memberi teladan. Saudara, kesaksian kita menjadi saksi Kristus lewat apa? Lewat etos kerja saudara dan saya. Lewat tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan sama saudara dan saya. Betul saudara. Bukankah dikatakan begini, ada slogan. Perbuatan bicara lebih kuat daripada perkataan. Betul gak sih? Ya ini buat saya juga. Ini saya fokusnya ke ini soal bekerja. Oh saya berserah nih kepada Tuhan. Kan ada cerita katanya dulu. Ketika kita nggak punya uang, nggak ada beras, kita berdoa. Wah, tahu-tahu ada orang ketuk pintu. Buka pintu, ada sekarung beras. Luar biasa. Itu dia ngalamin. Karena dia bina panti asuhan. Sekian puluh anak. Dan memang dananya dia swadaya. Dan memang gak ada biaya. Tapi gak bisa digeneralisasikan dong. Betul gak saudara? Jadi kalau kita berserah udah. Berserah pasrah udahlah. Yang penting kita doa. 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 Aduh. Gak salah dengan doa. Tapi action. Setuju mas? Amin. Satu keluarga ada mengalami hutang. Seperti di Alkitab ya. Bingung loh saudara. Mereka mau siapa? Kepala keluarganya udah gak ada. Jadi ibu dan anak-anak. Mereka adalah orang Kristen. Mereka doa saudara. Yuk kita berdoa yuk nak. Kita berdoa. Setelah berdoa. Akhirnya si ibu bilang. Nah ini beberapa anaknya ya. Aku teringat ketika kita berdoa tadi. Kok mama diingatkan atas satu barang. Namanya kulkas. Oh ternyata di antara anak itu juga diingatkan kulkas. Apa maksud? Memang ada kulkas. Maksudnya apa ya? Oh langsung singkat cerita ya. Dia bikinlah es. Mungkin istilahnya es kebo lah ya. Dulu zamannya saya orang Kemayoran tuh tahu es kebo. Es kebo itu apa sih? Ya kan gede. Kenapa kebo di bawah es kebo? Belum tentu kebo tuh minum es. Es kebo. Ya kalau sama Levan juga dibilang kumpul. Kesian lo kebo lo. Saudara, es kebo. Tapi akhirnya diberi hikmat tuntunan. Dia buat apa es. Bukan es mambu, es kebo kan teh ya, teh manis ya. Atau teh tawar. Tapi enggak, sekarang mulai ada rasa. Dan intinya es mambo. Ini kejadian di Indo. Saudara dia mulai titipin ke warung-warung. Terus tekun. Ini kejadian kok berbulan-bulan. Saudara tahu. Setelah itu ya sekian lama lah. Itu bisa masuk ke supermarket. Dan akhirnya bukan hanya bisa melunasi utangnya. Tapi mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Wow. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara?
Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan begini saudara. Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kelanjutannya, karena ada waktunya, ketika engkau dan aku, istilahnya bahasa saya, mati, kita nggak bisa kerja, jangankan kerja, mikir aja nggak bisa. Karena udah mati. Yuk sama-sama, saya percaya saudara yang masih hidup, saudara mendengarkan, dan paparan ini saya percaya Roh Kudus ingatkan hal-hal yang harus saudara kerjakan setelah selesai di tempat ini. Jadilah pribadi-pribadi pengikut Kristus yang produktif, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi contoh teladan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ketika saudara dan saya lakukan profesimu dengan kesungguhan, dengan dasar takut akan Tuhan, sebenarnya saudara dan saya tegaskan kembali, sedang memuliakan Tuhan. Kerjakanlah apa yang saudara harus kerjakan sesuai dengan profesimu tiap hari. Jadilah berkat dan jadilah teladan contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Kita akan naikkan pujian ini ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Berapa banyak di antara kita percaya bahwa kita mau Tuhan punya rancangan yang indah dan kita mau tetap tinggal di dalamnya. Boleh angkat tangan kanan, taruh tangan kirimu di dadamu masing-masing. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Secara pribadi katakan, amin. Yes, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Yes, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku, amin. Yes, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, hamba berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tapi hamba percaya Roh-Mu akan bicara terus kepada setiap pribadi kami. Dan terus memampukan kami, menolong kami, menghibur, menguatkan kami, terus menyemangati kami. Untuk kami terus menjadi pribadi pengikut Kristus yang produktif, aktif Tuhan.
bekerja dengan mengandalkan hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan. Tapi kami juga melakukan bagiannya kami. Dan kami tidak makan namanya makanan kemalasan. Roh Kudus yang menuntun kami, juga menuntun keluarga kami menjadi contoh teladan bagi pribadi yang lain, buat keluarga-keluarga lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.